Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik. Ketemu lagi di channel aku. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalkan kita disuruh milih, kita bakal pilih hal-hal yang baik atau hal yang buruk? Secara ideal pasti kita memilih hal-hal yang baik kan? Nah, setelah memasuki usia 20 tahunan dan mulai kenal dunia luar, ketemu banyak orang, aku jadi sadar bahwa standar baik buat tiap orang itu bisa aja beda-beda. Menurut aku, secara ideal melakukan sesuatu itu harus begini-begini baiknya, tapi ternyata buat yang lain itu bisa jadi berbeda. Aku berpikir bahwa semua dipengaruhi oleh isi kepala masing-masing, latar belakang pendidikan masing-masing, circle dan lingkungan masing-masing. Pernah ngerasa juga kok pendapatku sama dia bisa beda banget ya dalam menanggapi sesuatu yang sama. Akhirnya kayak pusing sendiri karena perbedaan pendapat. Padahal kalau dipikir-pikir hal itu tuh nggak perlu dipusingkan, karena ya itu bukan kapasitas kita, itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, dan ya kita nggak perlu memusingkan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Lebih baik kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Ngomong-ngomong soal standar kebaikan, ini balik lagi ke pilihan orang masing-masing ya. Sebuah standar itu menurut aku harus ada pedomannya, harus ada pegangannya. Pedomannya bisa aja berupa norma, aturan, dan contoh. Secara ideal buat aku yang beragama Islam, pedomanku itu adalah my holy book, Al-Quran. Untuk contoh secara ideal adalah ya mencontoh orang-orang yang ditunjuk sebagai contoh, misalnya Nabi Muhammad SAW, atau juga bisa mencontoh perilaku-perilaku dari istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau. Buat aku yang muslim, aku akan berpandangan bahwa apa-apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang baik dan terpuji. Oke, setelah ngomongin masalah standar kebaikan, next, aku mau ngomongin tentang kebaikan itu sendiri atau hal-hal positif. Tentu dong ya, kita sebagai manusia pengen supaya kita tuh selalu dapat hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan kita, dan hal-hal yang nggak merugikan kita. Balik lagi, nanti kembali ke standar kebaikan masing-masing. Nah, di kehidupan itu kan ada namanya input dan output. Dan biasanya input-output ini saling sinkron. Kalau misalnya nih kita menginputkan hal-hal yang baik, maka outputnya bisa baik. Mungkin emang nggak sesederhana itu. Ada juga kasus-kasus tertentu kayak misalnya nih inputnya tuh udah baik, tapi kenapa sih outputnya bisa berkebalikan, alias outputnya tuh bisa aja jelek gitu, bisa aja buruk. Ya bisa jadi itu karena ada faktor X yang menyebabkan input-output ini tuh nggak sinkron. But we will talk about case yang inputnya positif dan outputnya positif. Inputnya kita masukin input yang positif, dan kita berharap juga outputnya nanti positif. Akhir-akhir ini aku belajar bahwa lebih baik kita mengontrol apa yang masuk ke tubuh kita, pikiran kita, hati kita, dan ya ini bagian dari usaha kita untuk fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol, dimana kita masih bisa untuk pegang kendali. Sesuatu yang masuk ke tubuh kita itu ternyata bukan cuma makanan dan minuman, tapi hal-hal kayak misalnya tontonan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu juga termasuk input. Mungkin beberapa dari kalian juga mulai menyadari tentang hal itu, dan pastinya dalam urusan makan dan minum kita pengen dong yang terbaik, meskipun misalnya ada kasus-kasus beberapa orang yang mengalami keterbatasan untuk memenuhinya, tapi kita sebagai manusia pengen dong berusaha sebaik mungkin bahwa apa yang kita makan itu aman buat kita dan nggak berdampak buruk untuk kita. Coba deh kita lihat sekitar kita tuh udah banyak banget olahan makanan dan minuman. Bahkan ada makanan dan minuman tuh yang sampai bisa bertahan lama, yang punya berbagai macam rasa, entah itu rasanya buatan ataupun alami. Dan itu sebenarnya juga reminder buat diriku sendiri bahwa apa yang kita makan dan minum akan berdampak ke tubuh kita, ke kesehatan kita. Maka coba deh kita pilih apa aja sih yang kita makan dan minum. Coba untuk mulai pilih makanan-makanan yang alami, yang nggak terlalu banyak diolah. Kurangin makanan dan minuman cepat saji yang berpengawet lama, terutama pengawet-pengawet buatan.
dan punya rasa buatan yang lainnya. Aku tahu bahwa banyak variasi makanan yang praktis yang memudahkan kita untuk dikonsumsi, terutama makanan kemasan kayak misalnya sekarang tuh entah di Indonesia ataupun di luar negeri, kayak misalnya nasi goreng instan, mie instan, minuman instan tinggal seduh dan lain-lain. Sebenarnya itu emang wujud perkembangan teknologi, tapi sekarang aku mulai beralih ke hal-hal yang alami meskipun belum sepenuhnya ya, namanya juga masih belajar, kayak misalkan makan buah-buahan, sayur-sayuran, telur, tempe, terus minum air putih, rempah-rempah, dan lain-lain. Jadi saat ini itu aku lagi belajar untuk membiasakan diri untuk menyukai rasa-rasa yang alami, beralih dari rasa-rasa buatan kayak rasa yang berasal dari perisa buah, perisa kopi, penyedap rasa, dan lain-lain. Awalnya emang susah, kayak nggak terbiasa. Apalagi aku ini orangnya suka makan dan minuman yang manis-manis. Tapi sejak dapet informasi tentang kesehatan, terus aku juga mengalami dampak buruk dari makanan dan minuman yang nggak sehat, maka sebisa mungkin untuk sekarang tuh aku usahakan untuk beralih ke makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih terkontrol gitu. Bismillah ya, kita usahain supaya tubuh kita ini punya output yang lebih sehat dengan kontrol input yang sehat juga. Nah, nggak cuma itu, tapi kayak sekarang tuh apa yang kita pakai ke badan kayak skincare, make up, alat make up, terutama buat kita yang cewek kayak misalkan pembalut dan lain-lain, itu juga harus kita perhatikan yang tentunya aman dan nggak berbahaya buat kita. Nah, setelah ngomongin tentang apa yang kita konsumsi terkait makanan, minuman, skincare, dan lain-lain, kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita dengar, yang kita lihat, dan kita baca. Informasi yang masuk ke pikiran kita tuh bisa banget loh mempengaruhi cara kita berpikir dan bersikap. Jadi biasain deh buat dengerin yang baik-baik, baca yang bermanfaat, dan nonton konten yang positif. Sekarang ini kita tuh hidup di zaman yang serba mudah akses informasinya, terutama lewat sosial media. Di sana kita bisa nemuin apa aja, yang dari yang bermanfaat banget sampai yang isinya itu hiburan. Tapi perlu diingat bahwa nggak semua yang ada di media sosial itu baik buat kita. Banyak juga orang yang nggak ahli di bidangnya bisa upload apapun, dan kadang kita nggak sadar mengkonsumsi konten yang kurang berkualitas atau malah menyesatkan, yang akhirnya bisa mempengaruhi pola pikir dan juga emosi kita. Nah, selain informasi-informasi yang ada di media sosial, kita sekarang juga dengan lebih mudah untuk mengakses kayak misalkan hiburan-hiburan seperti lagu dan lain-lain. Banyak nggak sih dari kita yang sampai sekarang tuh masih suka dengerin lagu-lagu galau, apalagi pas hatinya lagi nggak stabil. Walaupun ada beberapa lagu galau yang mungkin dari luar negeri yang bahasanya kita nggak ngerti, tapi perasaan yang dihasilkan dari musik itu ternyata tetap bisa berdampak buruk ke suasana hati kita. Lirik-lirik negatif dan penuh kesedihan itu bisa bikin kita makin down dan malah terbiasa dengan perasaan negatif itu. Balik lagi kan, berarti kita kan yang mengizinkan diri kita itu kayak semakin down. Dan banyak juga yang walaupun lagi bahagia masih sering dengerin lagu-lagu galau atau lirik yang kurang baik. Ini bisa jadi kebiasaan yang kurang sehat karena tanpa sadar kita ngeresapin energi negatif, padahal kita lagi dalam keadaan baik-baik aja. Sama kayak makanan yang gak sehat bisa merusak kesehatan fisik. Konsumsi konten yang buruk juga bisa merusak kesehatan mental kita loh. Selain itu, circle dan lingkungan pertemanan kita juga punya pengaruh besar ke apa yang kita serap setiap hari. Kalau kita sering dikelilingi sama orang-orang yang omongannya negatif, suka ngeluh, atau sering ngegosip, itu bisa pelan-pelan mempengaruhi cara kita berpikir dan merespon sesuatu. Kalau kita sering dengerin keluhan, pikiran negatif, atau omongan buruk tentang orang lain, kita juga bisa ikut-ikutan terbawa dengan pola pikir yang sama. Ini bisa bikin semangat kita turun, ngerasa terbebani, atau bahkan kita jadi pesimis. Nah, sebaliknya,
Kalau kita berada di circle yang mendukung, yang memberikan energi positif dan mendorong kita untuk jadi versi terbaik dari kita, itu bakal memperkuat mental kita. Kita bakal lebih termotivasi, lebih optimis, dan lebih fokus ke hal-hal yang membangun. Ya, meskipun sebenarnya produktif itu emang nggak bisa setiap hari, tapi seenggaknya kita bisa mengontrol apa aja yang masuk ke tubuh kita, ke pikiran kita, dan ke hati kita, supaya kita juga bisa lebih bahagia, lebih terkontrol juga moodnya dan energi di sekeliling kita. Ya, mungkin memang kita tuh nggak bisa mengontrol semua hal di sekitar kita, tapi kita bisa pilih apa yang kita biarkan masuk ke dalam hidup kita. Kalaupun kita biasain diri buat dengerin, lihat, dan baca hal-hal yang positif, serta pilih circle yang kasih dampak baik, pikiran kita juga bakal jadi lebih sehat dan fokus ke hal-hal yang baik. Input yang baik bakal menghasilkan output yang baik. Jadi yuk kita coba biasain hal-hal yang baik. Yuk mulai lebih selektif untuk memilih apa yang kita konsumsi, baik itu dari informasi, musik, lingkungan, pertemanan kita, atau media lainnya. Karena pada akhirnya, apa yang kita serap tuh dari lingkungan kita bakal nentuin gimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Kita punya pilihan loh buat jaga kesehatan mental dan spiritual kita dengan memastikan apa yang kita input ke dalam diri kita itu baik dan bermanfaat. So, sekian dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di konten berikutnya. Kalau kalian mau komen, silahkan komen di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat kasih like. Dan insya Allah ketemu lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik.